Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini Chris mau bahas soal optimis ini ya. Iya, kelihatan dari judulnya kan. Lah iya memang. Terus kenapa? Ya Bobby mau belajar soalnya kan pikirannya mesti kayak Bobby ini negatif terus itu kalau di sama Chris khususnya. Di Pocin juga gitu. Ya memang Bobby kan tipikal karakternya, personanya itu kan kayak gitu. Di sini memang pembagian gitu, aku yang positif. Ya Bobby maulah ke positif dikit gitu lah Chris. Meskipun dikit gitu tapi ya kan kelihatan bagus lah di depan sobat Poci. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau Bobby tipikalnya nggak optimis atau ya mungkin lawannya pesimis ya. Wajar kok ada orang yang optimis, ada juga yang pesimis. Loh Chris kok bilang gitu sih? Bukannya kan kita sudah lama bahas pengembangan diri di Pocin ini udah hampir berapa? 3 tahun. Ya memang kenapa? Ya banyak orang kan bahas pengembangan diri, motivasi. Bilangnya kan kita harus optimis gitu, nggak boleh pesimis. Masa pesimis bilang nggak apa-apa, menyesatkan. Enggak, bukan gitu. Ya terus apa? Ini yang aku mau bahas di episode kali ini Bobby. Sebenarnya enggak apa-apa kok sikapnya pesimis itu. Ah masa sih? Coba deh jelasin ke Bobby kira-kira pembahasannya apa nanti Chris. Bobby paham dan nanti Bobby tanya. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Sebenarnya pembahasan soal dualisme ini atau dua hal yang berlawanan, bahasa kerennya tuh paradoks gitu ya. Beberapa kali sudah aku bahas di episode lama. Salah satunya tentang takut di episode 34. Sobat Boci bisa dengerin kalau yang belum, atau kalau lupa ya coba cek lagi deh dengerin. Nah, belakangan ini aku lagi baca buku namanya Same as Ever dari Morgan Housel. Memang isinya tidak terlalu berkaitan sih, spesifik bahas optimis dan pesimis gitu ya. Tapi di salah satu bab itu bahas soal optimisme. Seperti yang dikatakan Bobby tadi, memang banyak dibahas ya optimisme itu. Boleh banyak pembicara, banyak orang, banyak tokoh. Intinya harus optimis gitu. Tapi sisi yang satunya yaitu pesimis ini ya sedikit banget yang bahas. Nah, banyak yang bilang kalau pesimis itu negatif dan berbahaya. Karena melihat dunia dan hal-hal ini di sekitarnya, kebanyakan perspektifnya negatif gitu ya. Sedangkan optimis melihat sesuatu dalam pandangan yang positif. Banyak orang berpikir optimis itu baik karena melihat hal yang lebih positif, akan lebih baik maknanya, dan lebih banyak value-nya dibandingkan lihat sisi negatifnya saja. Nah, sebenarnya memang dunia ini butuh dua hal yang bersamaan begitu ya. Jadi tidak hanya positifnya saja tapi negatifnya saja. Sebenarnya dunia itu butuh keseimbangan. Aku juga pernah bahas juga soal keseimbangan. Tapi di sini memang negatif itu perlu karena tidak selalu semua hal bisa kita lihat positifnya, tidak semua juga kita bisa lihat negatifnya saja. Contoh menurutku yang paling klasik itu soal kematian. Nah kok bahas kematian tiba-tiba? Ya, biar ekstrim gitu aja. Oh ya, lanjut. Misalnya soal kematian. Kematian banyak orang yang bilang bahwa sudah tidak sakit lagi. Sudah pindah ke dunia yang lebih baik gitu, alam yang lebih baik lah gitu ya. Tapi tetap sebenarnya masih ada sedihnya begitu. Sedih itu menurutku tidak bisa kita pura-pura kita optimiskan gitu ya dengan kondisi seperti itu. Itu contoh kalau misalnya sesuatu negatif. Nggak bisa kita positifin gitu, berasa jadi aneh banget gitu. Jadi ya jalani aja sebenarnya. Contoh lain adalah sebuah video pendek yang barusan aku lihat ketika bikin skrip ini. Ada seorang perempuan yang menolong anak kecil yang berlari di tengah jalan, lalu mau ditabrak sepeda motor. Namanya juga menolong ya pasti spontan ya, nggak mikir dulu ini. Nah karena menolong cepat, akhirnya perempuan tadi itu menabrak buah-buahan yang ada di toko, di pinggir jalan.
Sehingga ya buah-buahnya jatuh, ada yang rusak. Kemudian pemilik toko buah itu keluar memarahi perempuan yang menolong tadi karena berpikir mau menculik anak kecil tadi. Dan juga nyuri buah-buah gitu. Tambah lagi perempuan tadi harus ganti rugi juga kerusakan dari buah-buah yang berserakan. Ceritanya sih si anak tadi yang diselamatkan tadi cerita ke yang punya toko, akhirnya ya baik hasilnya. Tapi dari sini terlihat bahwa untuk mengerti apakah suatu hal itu positif atau negatif, baik atau buruk, perlu melihat dari berbagai macam perspektif. Ambil waktu untuk menganalisa dan melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Nah, di sini bukan berarti Sobat Poci harus setuju ya dengan orang lain ya. Tapi ya mengerti dari mana asal pemikiran atau persepsi tersebut asalnya dari mana. Nah, tapi kalau kondisi tadi kan ceritanya perempuan nolong anak kecil. Nah, kan kejadiannya itu cepat banget. Nah, mungkin kan punya banyak waktu, harus cari perspektif dari yang lain gitu. Nah, terus situasinya kayak gitu, gimana dong kita? Nah, pertanyaan yang bagus. Menurutku, kalau situasinya cepat seperti itu, maka Sobat Poci bisa minta ambil waktu sebentar untuk berpikir. Nah, kan curang itu. Enggak, bukan curang. Dengerin dulu. Jadi lebih baik ambil waktu untuk berpikir, jangan langsung bertindak secara gegabah gitu ya. Atau mendadak. Sobat Poci mungkin berpikir ada beberapa situasi yang memang ya harus butuh respon cepat. Tapi kalau sifatnya refleks, kebanyakan tidak bisa berpikir jernih Sobat Poci. Atau gak bisa berpikir objektif. Dan juga informasi yang dipunya itu kurang. Tadi sebagian dari kita bahas soal optimis. Kita mau lebih masuk dalam membahas yang tadi, yang belum terlalu banyak dibahas oleh banyak orang, yaitu tentang pesimis. Karena pesimis itu punya sisi baik Sobat Poci. Apa aja tuh Chris bagusnya pesimis? Bobby mau tahu. Siapa tahu Bobby tetap jadi pesimis. Ya kan kayak tadi bilang kan, gak apa-apa jadi pesimis. Ya lanjut. Nah, pertama orang yang pesimis itu punya ekspektasi yang lebih rendah dibandingkan orang optimis. Kalau orang yang optimis biasanya punya ekspektasi atau punya harapan yang tinggi, bahkan kadang bisa dibilang ketinggian. Sehingga ya bisa dibilang lupa atau bahasa anak sekarang itu halu gitu ya. Dengan apa yang terjadi di sekitar. Nah, jadi visioner tuh boleh tapi tidak terlalu jauh, bahkan hal yang tidak masuk akal itu berbahaya. Jangan terlalu berpikir terlalu optimis semua terjadi dan segala macamnya. Ada satu contoh menarik, dan ini contoh beneran ya. Adalah orang-orang yang dulu mengalami Holocaust atau dipenjara dalam waktu yang tidak jelas waktunya oleh tentara Nazi Jerman saat Perang Dunia Kedua. Nah, Dr. Viktor Frankl menyebutkan kalau banyak tahanan yang meninggal dunia itu justru yang terlalu optimis atau percaya diri kalau mereka ini akan segera keluar dari penjara itu, akan segera bebas. Hal ini menyebabkan ketika harapan atau ekspektasi mereka tidak terjadi sesuai yang diinginkan, akhirnya mereka putus asa, sakit hati, lalu meninggal. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa terlalu optimis juga tidak baik gitu ya. Karena berharap gak jatuh akhirnya jadi kecewa, jadi sakit hati, putus asa, akhirnya sudah drop langsung gitu. Yang kedua, orang yang pesimis itu lebih berhati-hati dan minim mengambil risiko. Sobat Poci pasti tahu ya, banyak orang bilang motivator atau pembicara atau tokoh-tokoh narasumber berani ngambil risiko dan keluar dari zona nyaman. Itu betul baik, tapi juga harus dipikirkan juga diimbangi dengan sesuatu yang logis dan realistis. Apakah keputusan mengambil risiko itu sesuai dengan konsekuensi yang didapat atau tidak? Tapi bukan berarti aku bilang pesimis ini baik ya, selalu baik gitu. Karena kalau terlalu pesimis, nanti bisa-bisa tidak termotivasi melakukan apa-apa. Ini bakal runtuh dunia ini, aduh harga saham bakal anjlok gitu ya. Aduh ini kayaknya bakal gurunya gak suka nih sama aku misalnya gitu. Atau orang lain gak suka sama aku. Kalau kayak begitu nanti mau melakukan apa-apa insecure gitu. Mudah panik banget, kurang percaya diri gitu. Karena pikirannya negatif terus. Nah, kalau dia kurang lebih seperti itu tentang positif dan negatif, tentang pesimis dan optimis. Setelah Bobby dengar Chris jelasin kok Bobby malah tambah bingung ya, gak tambah jelas ini. Lo bingung kenapa? Ya kalau terlalu optimis itu kan bahaya. Karena tadi dianggap halu, gak dianggap masuk akal. Kalau terlalu pesimis juga serba takut, gak mau maju gitu ya.
gak ngambil keputusan. Nah terus kita harus gimana ini? Jadi optimis atau jadi pesimis sih? Morgan Housel di buku yang tadi, buku yang sama, Same as Ever, mengatakan bahwa idealnya itu bukan berada di ekstrim ujung salah satu ya. Bukan di optimis banget, bukan di pesimis banget. Tapi yang bagus itu tengah-tengah. Jadi perlu optimis juga, butuh juga sedikit pesimis. Dunia itu cukup kompleks, nggak bisa dilihat cuma hitam putih dan benar salah. Karena banyak juga yang abu-abu di tengah. Banyak juga yang nggak jelas juga. Maka harus Sobat Boci belajar melihat dengan kacamata yang berbeda. Maksudnya ya cara pikir yang beragam gitu ya. Sehingga mendapatkan gambaran yang utuh tentang sebuah kejadian ini. Atau sebuah fenomena atau sebuah hal. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Oh, Bobby sudah paham sih. Berarti nggak boleh terlalu jauh gitu ya. Iya ya. Gak boleh terlalu ekstrem kiri, gak boleh terlalu ekstrem kanan. Nah gimana caranya sih Chris biar bisa punya banyak kacamata berpikir katanya ya? Itu beli di toko bisa ndak? Ya nggak bisa dong. Nggak jual. Nah terus gimana? Nah, kalau sumber berpikirnya itu memang bisa banyak kita beli gitu ya. Contohnya kita belajar cara berpikir lewat buku, lewat audio, dari video. Itu bisa. Ada yang juga yang gratis juga. Podcast ini misalnya kan itu ngasih informasi cara berpikir juga yang berbeda. Kalau untuk cara berpikirnya dan cara pandang yang berbeda itu, Sobat Boci butuh waktu untuk belajar dan mengerti. Oh jadi ndak bisa instan ya? Iyalah. Nah butuh berapa lama Chris sampai bisa ngerti semua gitu, paham semua gimana? Nah pada dasarnya ilmu itu selalu berkembang Bobby. Jadi informasinya juga pasti bertambah dan harus terus dipelajari. Belajar itu terus menerus dan selama hidup. Jadi harus terus Bobby. Kembangin terus, nggak ada batas atasnya gitu. Oh iya ya, paham. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari William Arthur Ward. The pessimist complains about the wind, the optimist expect it to change, the realist adjust the sails. Orang yang pesimis selalu mengeluh tentang angin, orang optimis selalu berharap anginnya berubah, tapi orang yang realistis mengatur arah layarnya. Nah ini cuma perumpamaan ya, jangan berarti Sobat Boci harus beli layar ya. Yang gak gitulah. Oh ya kan menjelaskan. Sudah. Jadi Sobat Boci, jadilah orang yang realistis, tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Boci di platform-platform audio. Nah Sobat Boci, sekarang Bobby dan Chris ada komunitasnya gitulah ya. Jadi ada grup, ada website yang bisa buat ngobrol, bisa kirim pesan. Gak cuma pesan suara, pesan teks juga bisa. Nah, itu tempat kayak Bobby Fans Club gitu. Bukan Bobby Fans Club, ada Chris juga. Oh ya, Bocin. Sobat Boci Club gitu. Nah, itu bisa dikirim. Itu yang di fan list itu ya. Nah, jadi langsung aja klik link yang di deskripsi ya. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa belajar banyak. Dan cerita-cerita deh di situ. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin.